Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wayu Parlina SPD, nomor UKG 20716996915990, peserta PPG Daljab Universitas Negeri Manado, kelas Seni Budaya 001 tahun 2022. Berikut saya sampaikan penyusunan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi UPTD SMP Negeri 2 Nusawungu, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat dan kreativitas pada praktik menggambar agam hias dengan penerapan PJPL dan variasi media bagi peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 2 Nusawungu. Penulis saya sendiri, Indah Wayu Parlina SPD, tanggal 15 September 2022 pada PPL Sikus kedua. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu SMP Negeri 2 Nusawungu merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Cilacap, tepatnya berada di Jalan Diponegoro nomor 347 Karangpakis, Kecamatan Nusawungu. Lokasinya berada di pesisir pantai selatan dan berada di perbatasan antar Kabupaten Banyumas dan Kebumen, sehingga memiliki berbagai macam latar belakang budaya dan berbagai karakter dari warga sekolahnya. SMP Negeri 2 Nusawungu memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang sudah memadai dan merupakan sekolah yang banyak diminati oleh peserta didik di lingkungannya, sehingga menjadi komitmen bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk selalu menjaga mutu dan kualitas pendidikan di SMP Negeri 2 Nusawungu. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat, karakteristik belajar peserta didik juga berubah. Peserta didik menjadi lebih mudah bosan dengan cara-cara pembelajaran konvensional yang biasa diberikan oleh guru. Mereka lebih tertarik apabila melibatkan media sosial dan media teknologi dalam segala kegiatannya. Hal ini menimbulkan masalah yang sering terjadi, yaitu masalah rendahnya minat dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Rendahnya minat dan kreativitas ini juga terjadi dalam pembelajaran seni budaya, khususnya pada praktik menggambar agam hias. Pada pembelajaran menggambar agam hias, minat peserta didik tergolong masih rendah karena gambar agam hias ini dianggap rumit, kuno, dan kurang kekinian. Hal ini juga ditandai dengan peserta didik yang mudah bosan saat pembelajaran, pasif karena pembelajaran hanya satu arah, gaduh, dan cenderung mengabaikan tugas yang diberikan guru. Rendahnya minat ini disebabkan karena cara mengajar guru masih konvensional, model dan metode pembelajaran yang digunakan masih monoton dan kurang menarik. Dari rendahnya minat tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi kreativitas peserta didik. Kreativitas rendah ditandai dengan kurangnya rasa percaya diri peserta didik dalam berkarya, cenderung mencontoh karya orang lain dan tidak memaksimalkan karyanya. Selain itu, kreativitas rendah juga disebabkan karena belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif oleh guru. Padahal media pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya memiliki peran penting sebagai sumber inspirasi dan referensi berkarya bagi peserta didik. Oleh karena itu, memperbaiki cara mengajar guru sangatlah penting untuk menjaga mutu dan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 2 Nusawungu, khususnya untuk meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik pada pembelajaran seni budaya. Peran dan tanggung jawab guru sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah ini karena guru yang terlibat langsung dalam pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga harus dibiasakan andil dalam memperbaiki kualitas diri mereka sehingga terjadi sinergi untuk berubah menjadi yang lebih baik. Tantangan yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, menentukan model dan metode pembelajaran yang tepat karena karakter belajar peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, memilih media pembelajaran yang bervariasi, menarik, efektif, terjangkau, dan mudah digunakan karena mengingat terbatasnya waktu pembelajaran. Yang terlibat dalam praktik ini adalah pendidik, peserta didik, kepala sekolah, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, praktisi seni, dan pembimbing. Pendidik dan peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan ini. Kepala sekolah dan pengawas sekolah sangat berperan dalam memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki cara mengajar guru. Tenaga kependidikan juga adil dalam membantu berbagai persiapan sarana prasarana termasuk menyiapkan media pembelajaran.
sedangkan praktisi seni sangat membantu dalam memberikan wawasan yang lebih luas tentang pengalaman yang bisa diterapkan dalam praktik pembelajaran. Pembimbing termasuk dosen dan guru pamong juga berperan penting dalam memberikan pemahaman dan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini. Aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat dan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan variatif. Strategi yang digunakan yaitu penerapan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, untuk pembelajaran praktik menggambar sehingga membiasakan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS agar kreativitas peserta didik meningkat. Penerapan model pembelajaran tersebut disertai dengan penggunaan metode dan media pembelajaran yang menarik dan variatif. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain metode praktik langsung, diskusi, demonstrasi, dan ceramah. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan antara lain media berbasis teknologi, yaitu video dan PowerPoint, media dari lingkungan sekitar, dan media grafis lainnya yang mendukung kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik melalui berbagai tahapan atau proses, antara lain menentukan model dan metode pembelajaran yang akan diterapkan, menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, LKPD, dan lembar penilaian, mempersiapkan media pembelajaran berupa video, slide PowerPoint, media dari lingkungan sekitar, dan media grafis lainnya yang mendukung kegiatan pembelajaran, mengkondisikan kelas dan peserta didik, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik. Terakhir, evaluasi dan refleksi kegiatan. Untuk mendukung terlaksananya praktik ini, sumber daya atau materi yang dibutuhkan antara lain pendidik dan peserta didik sebagai peran utama terlaksananya praktik ini. Kepala sekolah sebagai pendukung dalam berjalannya praktik ini termasuk dalam perizinan penggunaan fasilitas sekolah. Pengawas sekolah sebagai narasumber dan pemberi saran atau acuan pembelajaran yang baik, tenaga kependidikan atau karyawan yang membantu mempersiapkan segala sarana prasarana pembelajaran, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing yang memberi arahan masukan saran dalam melaksanakan pembelajaran yang baik, media elektronik dan digital berupa laptop, internet, LCD proyektor, speaker, kamera, video pembelajaran, slide PowerPoint, dan sebagainya sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran yang menarik dan inovatif. Media belajar dari lingkungan berupa daun-daunan sebagai sumber inspirasi peserta didik dalam berkarya. Media grafis berupa contoh-contoh gambar, ragam hias secara langsung untuk menambah referensi peserta didik dalam berkarya. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penerapan model pembelajaran Project Based Learning disertai dengan media pembelajaran yang bervariasi berupa video, slide PowerPoint, media lingkungan, dan media grafis pada pembelajaran praktik menggambar ragam hias pada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 2 Nusa Ungu antara lain meningkatnya minat peserta didik dalam pembelajaran, ditandai dengan peserta didik yang lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dengan menyelesaikan tugas yang diberikan secara tuntas karena menggunakan metode diskusi kelompok sehingga melibatkan peserta didik untuk terus aktif dalam mengerjakan LKPD. Kreativitas peserta didik meningkat ditandai dengan meningkatnya hasil penilaian keterampilan, hasil karya lebih berkembang dan tidak hanya mencontoh karya orang lain. Peserta didik lebih percaya diri dalam menampilkan hasil karyanya dan mau mengapresiasi hasil karya orang lain, dan dari hasil refleksi, peserta didik lebih bersemangat, tidak merasa jenuh dan bosan saat pembelajaran menggunakan model pembelajaran PJBL dan disertai dengan media pembelajaran yang menarik dan variatif. Berdasarkan dampak tersebut menandakan bahwa praktik pembelajaran ini sudah efektif dan berhasil diterapkan untuk meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik pada praktik menggambar ragam hias. Diperkuat dengan berbagai respon positif dari berbagai pihak seperti respon dari peserta didik, rekan, kepala sekolah, dosen pembimbing, dan guru. Peserta didik merasa senang dan bersemangat saat melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL. Rekan pendidik juga memberikan respon baik serta dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Respon positif juga diberikan kepala sekolah selaku supervisor. Kepala sekolah selalu menekankan bahwa pendidik harus terus berinovasi dalam mendidik agar mutu dan kualitas pendidikan terus terjaga. Sementara
dosen pembimbing dan guru kamu juga memberikan respon yang baik atas terlaksananya praktik ini sebagai wujud dari aksi nyata sebagai pendidik yang profesional. Yang menjadi faktor keberhasilan dari praktik ini adalah penerapan model pembelajaran yang tepat, yaitu model project learning yang disertai dengan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Penerapan model bagi pembelajaran digital menuntut peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran sehingga menghilangkan rasa jenuh. Mereka merancang proyek secara berkelompok melalui diskusi sehingga melatih rasa percaya diri dan meningkatkan kreativitas mereka. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang baik dapat meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik, khususnya dalam praktik pembelajaran. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah waktu pembelajaran yang terbatas, namun masih dapat diatasi dengan cara memisahkan sintaks pembelajaran project-based learning menjadi 2 kali pertemuan agar semua proyek yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan tuntas. Dari seluruh proses yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan pembelajaran dapat diupayakan dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik pada saat ini. Upaya ini juga harus didukung tidak hanya oleh pendidik dan peserta didik saja, namun dengan dukungan dari berbagai pihak seperti seluruh warga sekolah maupun orang tua atau wali murid agar mutu dan kualitas pendidikan terus terjaga. Demikian hasil perspektif yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.